Bagaimana perspektif agama memandang pengobatan tradisi? Seperti apa perkembangan pengobatan herbal? Apakah pengobatan alternatif yang memakai ramuan herbal itu bisa disebut pengobatan tradisi seperti yang dipraktikkan Daeng Cakdi dan pengobat tradisi yang lain yang termaktub dalam buku Ramuan di Segitiga Wallacea? Bincang buku seri kedua kali ini, Rumah Sarang mengajak Saiful Mujib yang berkhidmat di Gus Durian Pangkep dan juga Komisioner KPU Pangkep untuk mendedahkan pengalaman dan sudut pandang Islam kultural. Sedangkan Zulkifli Sunan, peracik obat herbal di Pangkep yang mendirikan klinik Rumah Sunan, mengisi satu kekosongan yang selama ini luput dijawab ilmu medis tentang apa itu sehat bagi warga. Seperti apa perbincangan buku sesi kedua kali ini? Mari silahkan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi kedua bincang buku di Ramuan di Segitiga Wallacea, Siasat Pengobatan Warga Selat Makassar, Laut Flores hingga Teluk Cendrawasih. Jadi buku ini merupakan program penelitian yang Pra-Event Makassar Bienal yang kedua, di mana ada tim peneliti dari 6 kota, Kota Makassar, Bulukumba, Parepare, Pangkep, Labuan Bajo dengan Nabire. Di sesi kedua ini bincang buku mengambil sudut pandang agama dan peracik obat herbal. Menghadirkan Saiful Mujib, berkhidmat di Gus Durian Pangkep dan juga Komisioner KPU Pangkep. Yang kedua ada Pak Zulkifli Sunan. Pak Zulkifli Sunan ini adalah peracik obat herbal dan pendiri klinik Rumah Sunan. Kali ini kita ingin melihat dari perspektif Pak Sunan dulu mungkin ya, bagaimana sesungguhnya perkembangan obat herbal itu, apakah dia memiliki kaitan erat dengan pengobat sandro itu. Nah, sedangkan kita tahu sandro itu kan kebanyakan yang kita teliti itu, atau yang kebanyakan kita tahu, dia hanya diwariskan dari siapa begitu. Biasanya sih itu tidak bisa berpindah ke yang bukan keluarganya, rata-rata diwariskan ke yang memiliki garis darah lah. Nah, sedangkan pengobatan alternatif yang kita tahu itu dia memiliki metode tersendiri, bisa dipelajari, bisa ada sekolahnya, ada kursusnya tersendiri. Itu yang kira-kira apa relasinya, apakah dia berhubungan dengan pengobatan tradisi, bagaimana dia mengambil, ataukah dia sisi lain dari pengobatan medis itu sendiri yang misalnya kayak di rumah sakit dan puskesmas. Jadi memang untuk urusan herbal ini sepertinya memang di Indonesia masih cukup panjang gerakan kalau memang pemerintah betul-betul serius mengembangkannya. Walaupun menurut saya potensinya besar sekali. Kenapa disebut besar sekali? Banyak ahli-ahli herbal di dunia itu pun mengakui bahwa Indonesia ini sebagai negara tropis, yang ada di jalur Katulistiwa, itu punya spesifikasi tanaman herbal itu yang sangat unik, karena di atas 60% tanaman yang ada di Indonesia itu diakui sebagai tanaman obat. Istilah pengobatan itu, kata obat itu kan berasal dari bahasa Arab, itu dari hokbat. Ya, hokbat itu dari kata panjangnya habbatus sauda. Nah, hokbat itu, kata obat itu dari situ. Iya, di Al-Qur'an sendiri sebutkan bahwa habbatus sauda adalah obat terbaik, dan hanya satu yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kematian. Saya kira Bapak juga mungkin pernah. Habbatus sauda dia merujuk pada benda atau buah atau? Iya, habbatus sauda itu kan biji bunga. Iya, biji bunga ya. Bijinya bunga habbatus sauda. Bijinya itu. Berarti dia tumbuhan ya. Iya, tumbuhan. Jintan hitam toh namanya. Jintan hitam. Ada di sini. Oh, kalau di sini jadinya jintan hitam. Iya, di sini disebutnya jintan hitam. Oke, baik, itu dari pandangan Pak Zulkifli Sunan dari sudut pandang peracik obat. Nah, kita beralih ke Pak Saiful Mujib. Saiful Mujib ini kita tahu dia banyak bergelut di wacana keagamaan, utamanya di Gus Durian. Ini terlepas dulu dari jabatan beliau sebagai komisioner di KPU Pangkep. Kalau membaca buku ini kurang lebih
ada gambaran bahwa di Sulawesi Selatan dan Selat Makassar ini ya, dan Flores hingga Teluk Cendrawasih, artinya kan ada beberapa wilayah yang diteliti oleh penulis ini, di Pangkep juga diteliti oleh kawan-kawan. Saya kira kurang lebih sama. Jadi orientasinya adalah dari media gitu, media yang digunakan untuk menyembuhkan orang gitu. Jadi ada media dulu gitu, bukan sekedar doa. Kalau Islam kan menganjurkan kita kalau misalnya ada apa-apa berdoa, tapi kemudian berkembang bahwa doa tidak hanya sekedar doa, tapi perlu ada media yang kemudian menyembuhkan. Ketika bicara soal media, bisa jadi kita bertanya ke orang yang tahu, itu namanya kalau di sini sandro gitu kan. Ya, kemudian caranya juga sandro itu atau penyembuh itu orang-orang yang kalau mungkin tadi dukun itu ya beda-beda, biasa dengan meniup ya kan, meniup air gitu, atau kemudian meniup langsung dengan yang bersangkutan, itu ada dengan istilahnya dengan bacaan-bacaan khusus. Saya kira hal seperti itu tidak terjadi begitu saja. Itu biasa terjadi turun temurun dari orang yang mungkin pintar kemudian diwariskan kepada anaknya dan sebagainya. Jadi hal seperti itu biasa kalau di Islam sih, orang-orang khusus yang diberikan berkah, orang yang khusus yang diberikan amanat untuk kemudian dapat mengobati orang gitu. Kalau Al-Quran sendiri kan sebenarnya kalau kita bicara Al-Quran kan ada juga obat-obat di situ yang disebut, kayak misalnya kurma itu jadi obat, minyak zaitun juga obat disebut di Al-Quran, madu banyak disebut, itu obat yang sebetulnya itu media gitu. Saya bilang tadi itu media. Kurma, zaitun, madu itu produk alam gitu ya. Iya, produk alam yang sebetulnya dari dulu Islam mengenal itu, itu menjadi obat gitu. Itu ada di Islam gitu. Dan memang bukan sekedar doa, tapi ada media. Tadi banyak disebut oleh Pak Sul, itu di Indonesia kaya sekali. Makanya saya pikir oh ini yang menyebabkan Belanda dulu ingin menguasai kita karena memang rempah-rempah kita sangat kaya. Saya menarik tadi Pak yang kita bilang dari jalur Acaraki. Ini kan Acaraki sebuah komunitas ya. Komunitas pengobat tradisional misalnya Mulang Terhebat. Tadi Bapak sempat sampaikan bahwa ada buku yang kemudian dibaca yang kemudian sepertinya mengarah kepada salah satu kayu yang kita anggap sini dalam bahasa Bugisnya Aji Colo atau Terambesi kan? Terambesi. Nah, itu bukunya itu bagaimana Pak? Apakah itu beredar luas ataukah hanya dikonsumsi di komunitas tersendiri seperti itu? Iya. Jadi begini, seperti yang saya bilang tadi bahwa perkembangan untuk mendalami ilmu tentang herbal ini secara sporadis ya, artinya secara beberapa lembaga membentuk kelompok-kelompoknya masing-masing. Ada bikin kelompok besar, ada kelompok kecil. Khusus tentang Acaraki itu Acaraki itu apa sih Pak? Acaraki sebenarnya gelar untuk orang yang sudah mampu membuat racikan. Ini gelar ya? Bukan komunitas Pak. Iya, bukan komunitas. Komunitasnya namanya UEI, Usada Empiris Indonesia. Itu Usada atau Usada Pak? Usada. UEI. Acara ini gelar untuk para peracik. Iya, para peracik. Setelah tamat kita di UEI itu dapat gelarnya Acaraki. Dan Acaraki itu disebut di kitab kuno Hindu dan kitab kuno Buddha di di relief Borobudur itu disebutkan ya yang relief menunjukkan orang meracik herbal, meracik ramuan-ramuan. Nah, itu gelarnya Acaraki. Baik. Terakhir Pak Mujib ada perlu disampaikan, misalnya kan dulu pengalaman di pesantren gimana tuh dan guru misalnya. Iya, saya soalnya lebih tertarik tadi jadi memang ini kan soal pilihan saya di masyarakat, kemudian kemauan pemerintah mengakomodir ini toh. Jadi saya pikir kalau misalnya tadi kan apakah kemudian pengobatan modern itu terganggu dengan hadirnya model seperti ini, ya saya kira itu tidak ya. Saya pikir ini menjadi pilihan saja. Dengan hadirnya model-model seperti ini kan masyarakat punya banyak pilihan gitu. Dan itu harus diakomodir oleh pemerintah. Dan kemudian betul tadi kalau misalnya bicara soal
Sandro maupun dukun itu kan memang kalau kita lihat dari sudut pandang modern ya pasti tidak higienis gitu. Karena mereka kan berkembang dari orang-orang yang sebetulnya tidak belajar formal. Saya pikir tidak belajar formal, tidak tahu apa yang dibilang bersih ala mungkin WHO dan sebagainya, tidak tahu. Jadi saya pikir bersih ala dirinya, dan kemudian yang membuat mereka sangat istilahnya spesial di tengah-tengah masyarakat karena dari keyakinannya itu, kemudian mungkin aspek lain dari dirinya itu yang kemudian menyembuhkan orang gitu. Tapi saya pikir kalau bicara soal keislaman itu kan sudah ada dari dulu, jadi praktek-praktek seperti itu. Jadi yang belajar dari pengalaman itu kemudian ada yang kemudian mengembangkan diri dari praktek pengobatan modern dan mengembangkan diri dari obat-obat yang mungkin sebetulnya ada di sekitar kita, itu juga saya pikir menjadi pilihan. Terima kasih. Demikian bincang buku seri kedua tentang buku ramuan di segitiga Baldasia. Di seri kedua ini mencoba mendedahkan sudut pandang agama secara kultural dan peracik herbal oleh Pak Zulkifli Sunan. Demikian, terima kasih. Sampai berjumpa di bincang buku rumah sarang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terapi totok meridian sebentar saya demonstrasikan kalau ada yang mau lihat.